Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sudianti CGP dari SMA Negeri 3 Kota Probolinggo. Hari ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh guru bahasa Inggris SMA Negeri 3 Kota Probolinggo dengan Ibu Wahyuni. Selamat siang Ibu Wahyuni. Selamat siang Bu Sudianti. Bagaimana kabarnya? Dengan baik. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya Bu ya, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Jadi sebelum kita melakukan observasi di kelas Ibu Wahyuni, saya harus melakukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Ibu. Kira-kira nanti dalam waktu supervisi, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu sampaikan di kelas? Ya, tujuan pembelajaran ketika saya akan mengajar di kelas nantinya pada saat itu mengadakan observasi di kelas saya, yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajarannya peserta didik mampu membuat sebuah paragraf tentang deskriptif teks di mana mendeskripsikan tentang orang, dan yang kedua adalah peserta didik mampu mengidentifikasi tentang ciri structure dari deskriptif teks. Oke. Kira-kira untuk area pengembangan yang hendak dicapai apa itu? Pengembangan yang ingin saya capai pada saat pembelajaran yaitu pembelajaran dalam pembelajaran diferensiasi proses. Oke. Jadi nanti area pengembangannya pada pembelajaran diferensiasi ya Bu ini ya. Untuk model dan strategi, untuk strategi pembelajaran, model dan metode pembelajarannya kira-kira apa itu? Ya, metode yang akan saya lakukan pada saat pembelajaran nanti adalah game sama diskusi. Sedangkan strategi model pembelajaran yang akan saya laksanakan adalah PBL, Problem Based Learning. Itu kira-kira akan dilakukan kapan itu? Akan saya lakukan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 jam 1.2 di kelas 5A. Oke. Jadi saya sudah memiliki gambaran dari percakapan tadi Bu ya. Jadi kita akan ketemu lagi di tanggal 18 ya Bu ini pada hari Jumat jam ke 1.2 ya. Jadi setelah kita melakukan supervisi nanti dari Jumat, kita akan ketemu lagi di pasca observasi bersama pengajar praktik Bu Yuni. Jadi terima kasih sebelumnya Bu Yuni mau menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Attention please, let's pray together. Finish. Give greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, everyone, thanks. Can we check your interest? Ya, sama. A type of text that describes a person, place, or thing in detail. Ya, describe person. Ya, descriptive text itu mendeskripsikan. Ini kasih gambar ini. Ini apa? Ini apa? People. Ya, orang. Bisa mendeskripsikan orang. Dan ya, animal. Animal ini apa saja? Chicken. Apa lagi? Dog. Dog. Cow. Cow. Apa lagi? Crocodile. Hangga. Apa? Monkey. Monkey. Bukan monkey. 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 Monkey-nya
Danau. Danau bisa. Pegunungan bisa. Jadi tempat-tempat rekreasi bisa untuk dideskripsikan. Yes. Sekolah bisa. Apa lagi? Taman. Ya, taman. Atau kolam renang bisa. Kemudian, tadi sudah dijelaskan temanmu, descriptive text itu bisa menjelaskan atau mendeskripsikan person, animal, and place. Ya, masih ingat. Kemudian, this one, apa sih generic structure-nya? Ya. Identification dari description. Ya, jadi generic structure dari descriptive text itu adalah identification and description. Apa bedanya? What is the difference between identification and description? Kalau identification itu penjelasan secara ya, kalau deskriptifnya Ciri-cirinya. ya, ciri-cirinya. Oke, tujuannya kita belajar tentang deskriptif teks itu adalah siswa dapat mengidentifikasi konteks gagasan utama dan informasi terperinci dari teks deskriptif. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik rangkaian penyusunan dan pengembangan gagasan secara umum. Okay, yesterday I give you some picture. Memberikan gambar tentang ada 3 orang, di situ adalah Bambang Pamungkas. The second one is Cristiano Ronaldo. And the third one is Hidayah. Okay, I asked you yesterday that find 5 words about this person. Memberikan 5 kata untuk cowok ini. Handsome. Handsome. Apa lagi? Slanted eyes. Matanya sipit. Legend player. Ya, mesti. Legend player. Legend player. What kind of player this one? Ya, football player. Kemudian apa lagi? Satu lagi kata ini. Indonesia. Ya, he comes from Indonesia. Jadi 5 kata dari orang ini, salah satu menyebutkan dari kamu handsome. Dia ganteng. Kemudian football player. What is it? Football player? Football player itu apa? Pemain He comes from Indonesia. Dia berasal dari Indonesia. Kemudian dari 5 kata itu, Bu Yuni ask you to make sentence, to make paragraph. Ya. Ya. Ya, dari kata-kata itu Bu Yuni menyuruh Anda untuk menjadikan 5 kalimat. Sudah. Apa coba your sentence? Bambang Pamungkas football player Indonesia and former player timnas Indonesia and Persija Jakarta. Okay. Okay, 5 words for Ronaldo. Cristiano Ronaldo. 5 kata untuk Cristiano Ronaldo. He's good. He's good. Okay, strong body. He's good. Change to Saudi Arabia. Sekarang dia pindah ke Saudi Arabia. Dari Portugal ke Saudi Arabia. Do you know the reason why? Kamu tahu alasan kenapa pindah ke? Oh, because of money. Ini adalah pemain badminton, legendnya. Who is he? Who is he? Taufik Hidayah. Orang terkenal dari itu saja dulu. Ya, pikirkan. Kira-kira siapa? Jangan. Jangan dulu. Ya. Bisa. Jadi kamu diskusikan dengan kelompokmu, pilih 1 orang terkenal, famous people in Indonesia. Ya, diskusikan. Teman yang lain tidak boleh tahu. Grup yang lain tidak boleh tahu. Nah, misalnya, silakan
See you next time. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Sugianti sendiri gimana? Alhamdulillah Ibu ini kita semua diberikan kesehatan yang melimpah sehingga kita bisa menjalankan tugas dengan baik, Ibu. Pertama-tama saya ingin berterima kasih sama Ibu ini dengan sebesar-besarnya karena mau berbincang-bincang dengan saya di pasca supervisi hari ini. Ada beberapa pertanyaan nih Bu Yuni dari saya. Setelah di supervisi kemarin, kira-kira perasaan Bu Yuni waktu di supervisi bagaimana? Perasaan saya ketika di supervisi sama Bu Sugianti sangat senang sekali karena supervisor saya adalah seorang calon guru pembina dan saya mohon nantinya Bu Sugianti memberikan masukan-masukan ke saya setelah melihat pelajaran yang lalu. Kira-kira persiapan-persiapan apa yang Ibu lakukan, langkah-langkah atau metode apa yang nanti yang sudah dilakukan di kelas kemarin atau pengembangan apa yang dilakukan? Iya, langkah-langkah persiapan yang saya lakukan ketika saya mau mengajar kemarin itu adalah tentunya saya menyiapkan modul ajar, di mana dalam modul ajar itu saya menuliskan tujuan pembelajaran, kemudian metode apa yang saya harus sampaikan ke anak, strateginya gimana, tekniknya gimana, seperti itu. Seperti untuk area pengembangannya saya menggunakan pengembangan diferensiasi proses. Jadi begitu banyak ya ini untuk apa yang sudah dilakukan ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak. Jadi seperti pembuatan modul atau metode dan strategi, bahkan ini kemarin sudah melakukan pengembangan pembelajaran menggunakan diferensiasi yang khususnya itu adalah diferensiasi proses ya. Kira-kira menurut Bu Yuni pengembangan yang dilakukan di kelas itu sudah berjalan baik atau bagaimana? Saya kira menurut saya ya Bu Sugianti prosesnya berjalan dengan baik, tapi pasti ada kekurangan-kekurangan dalam proses mengajar yang saya lakukan. Sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangan. Kira-kira kalau boleh saya tahu kekurangannya apa itu? Ya, kekurangan yang saya perhatikan pada saat mengajar anak-anak masih kurang aktif. Masih kurang. Ya, dalam proses pembelajaran ada beberapa anak yang memang masih kurang aktif. Masih ada beberapa anak yang kurang aktif. Kira-kira menurut ini penyebabnya apa itu? Setelah saya lihat setelah pembelajaran itu mengapa mereka kurang aktif, karena yang pertama mereka kurang pede dalam pembelajaran bahasa Inggris ya. Misalnya dalam speaking kayaknya masih malu-malu gitu Bu Sugianti. Dan yang kedua, kemarin saya mengelompokkan anak-anak itu tidak berdasarkan gaya belajar. Jadi satu kelompok itu macam-macam yang saya gunakan. Satu kelompok itu ada yang gaya belajarnya kinetik, ada yang gaya belajarnya auditory dan visual. Nanti mungkin nextnya ke depannya saya akan mencoba untuk mengelompokkan anak-anak berdasarkan gaya belajarnya. Jadi ada yang auditory, ada yang kinestetik, dan ada yang auditory, yang visual maksudnya. Jadi ini sudah bagus sekali, sudah tahu kayaknya kekurangan dari Bu Yuni. Kemudian Bu Yuni mau merencanakan lebih baik lagi untuk memberikan pelayanan pada anak, di mana tadi di kelas Bu Yuni ada yang masih belum aktif, dan Bu Yuni nanti akan mengaktifkan gimana caranya supaya aktif begitu ya. Jadi mencari cara yaitu dengan menggunakan kelompok-kelompok
dengan gaya belajar mereka. Gitu. Kira-kira kalau boleh saya dengan rencana Bu Yuni yang begitu cemerlang gitu, saya begitu tertarik. Jadi kira-kira mau dilakukan kapan Bu Yuni? Sehingga nanti mungkin saya akan ketemu lagi dengan Bu Yuni, mau mendengarkan lagi cerita Bu Yuni ketika Bu Yuni sudah melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, karena sekarang ini sudah akhir semester ganjil Bu Sugianti, dan mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi anak-anak sudah melakukan ujian akhir semester. Mungkin next semester genap saya akan mempraktikkan gaya belajar anak. Gitu. Jadi Bu Yuni rencananya secepat mungkin Bu Yuni ya. Jadi, kalau bisa nanti karena ini adalah akhir semester, jadi paling tidak di awal semester kita akan berbincang lagi. Saya sangat tertarik sekali dengan apa yang direncanakan Bu Yuni. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Bu Yuni ke depan akan tercapai begitu Bu ya. Dan saya terima kasih untuk Bu Yuni atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan pada saya. Baik, mungkin dari itu saya beri kesempatan untuk Bu Tati memberikan umpan balik dari diskusi kami dalam pasca observasi ini dan observasi atau supervisi yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Dengan Ibu Yuni. Ini saya perhatikan dari beberapa rangkaian pasca observasi. Jadi Ibu Sugianti menyampaikan tujuan apa dilakukannya pasca observasi, kemudian menggali apa yang telah Ibu Yuni lakukan. Jadi apa yang Ibu Yuni rasakan setelah melakukan pembelajaran. Nah, itu Ibu Yuni telah menyampaikan. Kemudian Ibu Yuni juga tadi diarahkan oleh Ibu Sugianti, jadi Ibu Sugianti mengarahkan apa yang sudah dilakukan, kebaikannya, ya kekuatannya, apa yang perlu ditingkatkan. Ibu Yuni tadi sudah menyampaikan juga yang perlu ditingkatkan tadi caranya bagaimana, panjenengan juga sudah menyampaikan. Kemudian akan dilaksanakan Semester ya, itu juga merupakan target, itu juga harus disampaikan juga. Jadi nanti mohon dengan sangat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya sekedar formalitas, tapi ini memang untuk peningkatan kompetensi. Bagaimana tidak rasanya coaching ini? senang sekali, bukan banyak ilmu yang saya dapatkan dari Bu Sugianti. Nanti kalau ada kesempatan CDP aku ya. Jadi keluar ininya ya, ternyata supervisi itu tidak kaku seperti dulu. Supervisi itu kalau dalam pikiran kita kan seperti hal-hal yang menakutkan, padahal tidak. Jadi sebelum dilakukan supervisi, jenengan sudah menjalani yang namanya pra-observasi. Jadi RPP-nya jenengan niat untuk kemudian jenengan menyampaikan apa yang perlu diperhatikan, gitu ya. Oh, saya di kegiatan ini pada bagian ini Bu, saya ini. Itu nanti hal utama yang diperhatikan oleh Sugianti. Kemudian pada saat pelaksanaan perhatikan tadi dan di pasca seperti ini. Apa rasanya, bagaimana kekuatannya apa dan sebagainya. Terima kasih, ini sudah mulai bisa menggali. Dan nanti ini Bu Sugianti, latihan terus menerus. Dan nanti lama-lama tidak kaku, tidak harus memegang itu sudah mengetahui. Jadi intinya itu kalau pasca itu apa yang sudah dilakukan, kemudian kekuatannya apa yang perlu ditingkatkan, kemudian bagaimana cara solusinya tadi, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan tadi, kemudian target rencananya apa akan dilaksanakan. Setelah nanti targetnya rencananya dilaksanakan, monggo jenengan coaching kembali, pertemuan kembali. Berarti semester depan coaching gitu Bu ya? Boleh, harus nanti. continue gitu. Iya, continue supaya namanya tidak lanjut. iya itu ada
Karena- kita akan meningkatkan Karena selama ini yang saya tahu sebelum Iya. di pendidikan bergerak, ya kalau sudah. Sudah. Pokoknya sudah kepala sekolah ketemu di dalam kelas atau guru ketemu dan Nah, sudah. sudah. Yang apa yang harus kita lakukan setelahnya itu tidak Betul. ada. Tidak lanjut, Dan ya. tidak lanjut. Jadi akhirnya Bu Yeni sempat loh, maksudnya itu bukan cara bisa kan sudah lihat tadi apa yang saya lakukan. Iya. Jadi ya karena supervisi seperti itu biasanya kan ya kepala sekolah masuk terus menunggu 2 jam 3 jam Iya. seperti itu. Memang betul menunggu 2 jam 3 jam, tapi kepala sekolah atau tim supervisi kan selain ada kepala sekolah juga kepala sekolah berhalangan itu kan ada tim supervisi tersendiri ya. Iya, betul. Ya guru-guru senior atau wakil atau bagaimana. Ya itu nanti kan berkumpul bersama, kemudian apa yang harus dilakukan begitu. Jadi kita tahapnya ya harus pra dulu. Ibu, saya akan supervisi. Dengan apa besok rencananya? Itu lihat dulu. Iya. Sebagai tanda kesiapan guru itu. Kalau gurunya siap di dalam kelas, ya membawa kelas itu lebih baik. Anak-anak itu generasi kita itu nanti hasilnya lebih bagus lagi. Kalau kita nggak ada perencanaan apa-apa, sudah saya mengajar saja ya, saya mengajar saja sudah. Iya. Pokoknya saya memenuhi kewajiban saya. Padahal mengajar itu bukan satu amal jariah. Kalau ilmu kita diterima oleh anak-anak asuh, gitu ya, dia nanti akan mengajarkan ke anaknya, ke temannya yang belum paham. Amal jariah. Kemudian yang kedua, nanti kalau mengajari anaknya bagaimana pemahamannya tuh. Jadi kita tuh proses setiap petani, bukan nilai yang bagus. Jadi saya kok menekankan ke anak-anak meskipun di SMP 8. IPA itu intinya kamu mau mencoba, kemudian kuat hitungan. Nggak hafal pertanyaan saya sudah, itu mana bisa? Nanti ini anak. Jadi kita mengandaikan tuh kita itu membimbing generasi penerus kita itu karena mereka calon bapak ibu. Itu kan bapak ibu. Itu. Nanti kalau sudah di kelas dipersiapkan sebaiknya. Kemudian nanti setelah itu pasca ini lagi apa rasanya, bagaimana tadi mengajarnya, Interview lagi. ya interview. Mengapa kalau ada supervisi itu positifnya seperti itu? Iya, betul. Ya, Sebenarnya benar-benar. kita itu meskipun tidak dia kita bilang kita sambil jalan gimana ini iya saya itu baru tahu diferensiasi itu kayak gini. Iya. Tapi yang mana ya Bu Pianti katanya bilang gitu. Kita tuh oh itu saya itu melakukan diferensiasi apa yang menurut Bu Sugiyani. Jadi kita sudah saling Iya. berbagi begitu. Terus mempersiapkan diri kan, Iya. ngajarnya. Sudah. Ya, mengajarnya Enak kalau prepare iya, kita ya, Mas. prepare. Nah, diharapkan nanti jenengan dengan bapak ibu guru yang lain seperti itu dengan adanya supervisi. Jadi supervisi itu tidak menakut-nakuti. Ya, membangun jiwa kita, mempersiapkan diri kita bahwa ini loh kita tuh mempersiapkan generasi bangsa. Bukannya sekedar masuk, anak-anak sekarang tujuannya ini sudah. Nanti nilainya minimal sekian loh, ininya sekian. Bukan. Ya. Bagaimana dia itu mengingat kita seperti itu. Oh saya dulu diajar sama Bu A, pasti nanti dia masuk menjelaskan ngasih soal. Wong anak kita itu anak kita sendiri dengan kehidupan kita sehari-hari ingat kan orang tua saya seperti ini. Apalagi siswa orang lain tambah ingat. Jadi rasanya senang supervisi lagi. Kayaknya gimana gitu loh Bu. Kayaknya saya ngajar yang enak gitu kemarin. Iya, ngajar sesuai dengan keinginan anak itu juga. Anak malah tambah semangat. Oh, saya di ini sudah difasilitasi. Ada semua. Ya, dan tidak harus memerlukan itu tidak kapdiman gitu. ya, tidak butuh biaya banyak. Seadanya ada di sekolah. Kadang sebab kemarin pelajaran saya koordinasi yang berhubungan dengan garis, tulisan, gitu. Anak-anak kan kalau bikin buku besar itu kan lebih banyak membuat kolom gitu. Karena ada yang bilang, Bu, saya capek kalau disuruh kayak gini terus. Boleh nggak saya itu pakai Excel gitu?
kamu punya enggak? Saya bilang punya, saya sudah bawa. Ya sudah, silakan dipakai ya, saya katakan. Tapi jangan sampai copy paste apa yang enggak Bu, ya sudah. Jadi semangat lagi dia. Jadi kalau kita menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan anak, apa yang dibutuhkan anak, saya rasa anak mau seperti itu. Kemudian apa yang ilmu dari guru itu saya sangat setuju sekali. Jadi ada manfaatnya lah. Jadi kita tidak marah-marah lagi, tidak harus sesuai dengan apa yang dia. Kalau dulu kan kita marah ketika anak itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, karena kita yang karena kita yang menjudge mereka. Kemudian bagaimana perasaan jenengan? Sudah Kegiatan ini sudah mulai nyaman, sudah mulai tahu gitu, apa yang harus saya lakukan ke depan, apa yang saya harus lakukan ke teman-teman yang dimana sebelumnya tidak ada, dan kita harus memberikan atau memberitahu atau menginformasikan dan memberikan motivasi dan sebenarnya seperti itu, apa yang harus kita lakukan, bagaimana yang harus kita lakukan ke anak-anak sehingga anak-anak itu mulai tambah termotivasi atau tambah semangat. Jadi kesimpulannya dari Ibu ini bagaimana Bu? Dari pasca ini tadi yang diperoleh apa? Yang diperoleh dari Ibu tadi? Yang saya peroleh, saya harus ketika saya harus mengajar tuh saya harus melihat gaya belajar anak. Jadi saya harus mengelompokkan anak itu mana yang auditori, mana yang visual, mana yang kinestetik yang selama ini saya belum tahu. Jadi saya tahunya dari Bu Sugiarti ini, oh ternyata ada gaya belajar anak yang seperti ini. Dan kita tidak boleh menuruti itu saja Bu. Ya. Karena terkadang dia itu hanya mengikut teman. Jadi kayak gaya belajar itu tidak sepenuhnya sesuai dengan ya. Jadi dengan praktikum itu sudah semuanya, auditori iya, semuanya auditori. Praktek itu kan kita kan harus melihat, mendengarkan, kemudian berbicara, menyampaikan pendapat, kemudian maju ke depan itu waktu kita apa itu namanya presentasi itu kan juga butuh keahlian untuk menyampaikan pendapat, bukan hanya sekedar. Jadi kalau pembelajaran diferensiasi bukan video oh ya sebenarnya bukan dibagi langsung ke kelompok itu. Ada sedikit miss kadang di sini dari kelompok kita. Iya, kalau kita menjelajahi teman kita itu masuk diferensiasi. Jadi anak kalau kamu ingin menelaah keuangan di mana? Uang kepala sekolah, itu kan sudah berbeda ya? Ya sudah berbeda. Terus nanti tugasnya bisa berupa poster, bisa berupa itu sudah diferensiasi. Tapi menuju ke tujuan yang sama. Jadi intinya diferensiasi itu hanya bagaimana jalan anak itu ditempuh ke jalan apa coba? Betul, banyak jalan. Jadi perasaannya jadi kan bagaimana ini? Saya Senang, kemudian hasil yang diperoleh tadi diferensiasi itu. Iya. Kemudian dari hasil setelah jenengan mengalami pra, kemudian observasi yang dipaskan kesimpulannya apa? Yang dipaskan? Yang di pasca saya mendapatkan banyak masukan dari Bu Sugiarti juga, banyak sharing bagaimana cara mengajar anak di kelas juga. Saya kan dulunya dekat sama Bu Sugiarti, jadi kalau ada anak yang seperti ini gimana, tidak perlu di punishment, harus dikasih ini selalu dikasih semangat lah untuk anak, jadi harus menghindari punishment. Biasanya punishment. Jika Bu Sugiarti bagaimana? Perasaannya setelah melakukan supervisi ini dengan coach? Ya, lebih baik. Terus perasaan saya merasa lebih baik lagi menjadi seorang supervisor
misal, dan tapi saya harus lebih belajar banyak lagi apa yang harus saya lakukan sehingga bisa mengambil suatu keputusan yang bisa saya harus tanggung jawabkan di depan, baik untuk anak-anak. Jadi Bu Yuni dengan adanya teknik coaching ini merasa teknik supervisi akademik dengan teknik coaching ini merasa terbantu. Iya betul. Saya merasa proses ih wah gitu ya. Tapi setelah ada supervisi gini, oh ternyata aku harus begini seperti itu. Jadi muncul muncul keinginan itu. Begitu. Kemudian Bu Sugianti juga merasakan bahwa supervisi akademik itu tidak hanya sekedar formalitas ya, tapi kita ini bagaimana? Jadi harus menularkan ilmu kita, karena memang di sekolah ini ya hanya kepala sekolah, kemudian yang di atas kita gitu. Jadi yang di atas kita yang bisa B gitu, yang bisa supervisi. Ya ini kan masuk praktek baik ya. Praktek baik. Praktek tindakan apa yang akan dilakukan selain memberikan kepada teman praktek baik kita kepada teman bahwa dengan meskipun teman sejawat yang sama, seumuran atau seangkatan begitu, itu tidak masalah gitu ya. Caranya bagaimana? Ya, dengan komunikasi dengan teman, dengan berdiskusi sama teman, tidak harus di dalam rapat begitu. Kadang kan kalau di dalam rapat ada yang menolaknya juga kan begitu, tidak semuanya teman itu. Jadi tantangannya seperti itu, karena juga di sini itu merupakan manusia yang berbeda dari asalnya berbeda, tujuannya juga berbeda. Supaya kita tujuannya berbeda satu misi, ya tetap kita harus mensosialisasikan baik ketika ketemu atau apa gitu begitu. Jadi face to face begitu dengan ada bentuk lain selain diskusi yang mungkin ada cara. Ya kita komunikasikan dengan kepala sekolah atau kurikulum. Jadi tidak harus yang paling yang misalnya yang 4 atau di atasnya, teman sejawat pun bisa atau SID itu bisa. Jadi seperti itu. Karena yang saya tahu yaitu yang di atas kita, misalnya kita itu 3C katakanlah seperti itu. Yang supervisi itu ya jangan 3C, paling tidak 3D untuk ini. Dan kita tahu di sini seperti itu. Ternyata setelah saya di pendidikan tidak seperti itu ilmunya. Jadi siapa yang merasa bisa di atas kita ilmu di atas atau melakukan praktik baik karena apa yang bisa ternyata melakukan melihat apa yang untuk menularkannya caranya hanya komunikasi saja, mungkin punya metode yang lain. Ya bisa menggunakan media mungkin media seperti WA group teman-teman dan juga media kepala sekolah jadi narsum kalau itu ya bisa di sini ada kombel ya. Ini saya tuh mancing-mancing biar ketemu jawabannya. Jadi kalau mancing itu seperti itu nggak boleh kasih jawaban. iya betul. Jadi setiap Kalau ada jadi Jumat kombelnya seperti itu. Apa yang mereka peroleh mungkin dari workshop atau apa itu langsung dilakukan di Jumat. Sabtu libur namanya, Minggu libur. Dan libur sih sebenarnya kalau Sabtu itu ada itu Bu, ekstranya yang jadi pembinaan harus masuk. Terima kasih Ibu Sugianti, kemudian Ibu Yuni, alhamdulillah. Matur nuwun Ibu sudah membersamai Ibu Sugianti. Saya yang terima kasih juga Sama-sama sharing. terima kasih ya, Saya dapat ilmu bahwa kita mengetahui bahwa supervisi akademik itu tidak sekaku itu, bahwa supervisi akademik itu tujuannya itu bukan untuk Menilai ya, bukan untuk menilai ya, Bu. bukan untuk menilai, kritik Enggak ada. Tapi jenengan ini sudah kuat begini, bidang ini, kekurangannya ini, ayo begini kita belajar. Itu meningkatkan kompetensi, meningkatkan profesionalisme kita. Kadang teman-teman itu merasa malu sendiri.
ya ruwet lagi ini. Terus kapan siapnya kadang gitu. Dan ya dah hari Senin gitu. Kadang jadi kalau langsung memang nggak bisa. Kalau langsung saya nggak mau. Karena ini sudah ini ajar itu masuk pengennya pas dan halaman sekian kita diskusi sudah Ada kelemahannya Ibu. Kan kadang di suatu sekolah itu ada mata pelajaran tertentu yang tidak ada gurunya, mungkin tidak sesuai ngajarnya. Misalnya di ekonomi, di SMA 3, sekolah yang sebesar ini guru ekonominya cuma saya saja Ibu. Sehingga jam yang diberikan itu kan diberikan pada orang-orang yang bukan bidangnya. Akhirnya ketika saya mau mensupervisi gitu deh. berarti yang kita lakukan bagaimana? Kalau jenengan diberi tugas seperti itu, saya bukan bidangnya, tapi saya Harus belajar itu. harus mengajar itu. Apa yang harus Harus belajar. Iya. Harus belajar. Harus belajar. Ketika disupervisi, apa yang harus saya rasakan sebenarnya? Kan begitu. Apa yang harus saya rasakan? Siap tidak siap? Siap, Harus tidak siap. siap. Untuk apa? Nah, Untuk apa? dan ya untuk kebaikan diri kita. Iya, untuk kebaikan- melihat apakah kita ini sudah sesuai tadi. Iya. Sebenarnya ada sisi positifnya dari supervisi itu, sehingga kita kan tahu kekurangan. Kalau kita ngajar sendiri kan nggak tahu ya, Nggak tahu, nggak ada betul. kekurangan kita ini apa. Tapi kalau sudah di supervisi, ya ini aku apa tadi kurangnya kan gitu ya. Meskipun Nah, selain tanya dengan teman sejawat, tanya ke siapa? Saya enggak tanya ke Selain tanya ke teman sejawat tadi, kita ini ngajarnya sudah baik atau belum? Kita tanya ke siapa? murid. Maka setelah akhir pembelajaran kita harus makan apa? Refleksi ya. refleksi. Bagaimana pelajaran hari ini? Nah, Gitu. Apa kesimpulan Nah, Kita kan sebenarnya jarang gini. Kita Iya. menanyakan sama anak-anak sendiri bagaimana Harus setiap hari. pembelajaran saya hari kalau ini. pembelajaran tanya ke anak-anak apa yang kamu dapat hari ini. Betul. Jadi waktu masuk itu sudah menyampaikan anak-anak kita ini belajar ini loh. Nanti tuh kamu hidup itu butuh pelajaran ini. Di apanya? Itu saya belum. Untuk masa depan anak itu. Jadi hanya tujuan pembelajaran itu aja. Contoh Untuk masa di depan. kehidupan sehari-hari. Itu yang Mungkin menurut saya. memberikan contoh kita ya supaya sukses itu anak-anak bagaimana gitu ya. Karena ini saya ada pengalaman sendiri. Dan tidak hentinya Bu kita tuh memberikan Bu. Kadang anak-anak apa ya? Tidak tahu. Saya ini ada teman, Iya. perawat. Dia bilang begini, saya ini percuma sekolah dari SD sampai SMA. Karena ilmu yang saya pakai begitu menjadi ini. Ya terus itu obat jamnya itu siapa? Begitu mudahnya dia melupakan itu. Apakah kalau saya sempat ini ya, sempat ya saya kan dulu, aduh kok seperti ini ya bicaranya ya Allah saya gitu. Padahal dia sudah profesi enak dan sebagainya. Apa yang terjadi? Atau mungkin karena kita waktu di kelas ya itu tadi manfaatnya ini. Terus kita ini waktu masuk itu tidak hanya sekedar memenuhi tugas tadi, tapi anak-anak itu ingat nanti setelah pulang itu tadi loh diajari kita ini melekat sekali. Dan ketika kita pergi, ketika kita tidak ada, mereka ada hilang. Ketika kita tidak mengajar, mereka itu Dirindukan ya. Bukan gimana itu? Tidak senang ya Bu. Iya. Oh, kita ajar. Saya mau pergi gitu kemana? Sudah Bu, waduh kemana? Berarti Gitu. termasuk guru yang dirindukan ini. Iya. Kok enggak di sini sebentar saya mau SMA 3 mau ke. Aduh. Ya, itu yang kita cari. Nah itu akhirnya saya belajar itu juga. Sama-sama belajar. Saya kan dulu ya langsung dulu tahun-tahun kan gitu. Belajar dulu ya akhirnya sempat jam pembelajaran ini seperti itu. Kemudian lama-lama kan ada di K13 itu manfaat itu untuk masa itu loh. Dan ada saya tuh pernah sibuk-sibuk sekali. Kemudian ada satu murid itu. Saya tidak enak sendiri terus saya introspeksi diri. Saya dulu kalau belajar tadi
masuk tugas. Pas saya di kelas itu selalu hampir seperti itu. Karena waktu itu saya harus dibuat laporan dan seperti itu. Masuk ini. Nanti saya waktu itu kan 13 baru-barunya. Jadi saya ada pelatihan di Kelaksan. Jadi nah itu indah. Jadi tadi itu masuk. Ya pasti ingat pun. Iya, terus saya Saya aja ingat sama apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu waktu saya ngajar. Nah, itu saat diandaikan ke jadi kita menyakiti perasaannya, kita membahagiakan. Gitu, Ibu. Terima kasih ya. Itu sebetulnya sudah saya akhiri, tapi kalau sudah